Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ihsanul Azmi dari kelas 10 dan rekan-rekan saya. Nama saya Fasarafi Maisana Azhar. Saya Muhammad Sofwanul Ilham. Perkenalkan, nama saya Adimas Rehan Wibowo dari absen 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah penelitian berjudul penggunaan kata kasar di kalangan remaja. Yang pertama akan saya sampaikan adalah latar belakang mengenai penelitian ini. Penggunaan kata kasar di kalangan remaja semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dapat terlihat dari percakapan sehari-hari baik secara langsung maupun secara media sosial. Berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, budaya populer, dan interaksi digital turut mendorong meningkatnya frekuensi penggunaan kata kasar di kalangan generasi muda. Dalam perkembangan bahasa dan komunikasi, bahasa kasar sering dianggap sebagai bentuk ekspresi emosi atau solidaritas dalam kelompok tertentu. Namun, penggunaannya yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada perkembangan karakter dan etika remaja. Selanjutnya akan saya sampaikan mengapa kami melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini bertujuan memahami latar belakang, faktor pendorong, serta dampak penggunaan kata kasar pada remaja. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi persepsi remaja tentang kata kasar dan cara menguranginya. Hasilnya diharapkan memberi wawasan bagi pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam menangani fenomena ini, serta mempromosikan komunikasi positif di kalangan remaja. Saya dan rekan-rekan saya sudah berdiskusi untuk menentukan rumusan masalah, dan kami mendapatkan 3 rumusan masalah, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kata kasar di kalangan remaja, dan apa saja upaya yang efektif untuk penggunaan kata kasar di kalangan remaja. Dan yang terakhir, apa dampak penggunaan kata kasar terhadap perkembangan kepribadian dan interaksi sosial remaja. Penggunaan kata kasar di kalangan remaja semakin marak baik dalam percakapan langsung maupun di media sosial dan dapat berdampak buruk pada kepribadian serta hubungan sosial mereka. Faktor-faktor penyebabnya meliputi pengaruh lingkungan dan teman sebaya, paparan media sosial, kurangnya kesadaran serta kontrol diri, dan penggunaan kata kasar sebagai cara cepat melupakan emosi. Memahami faktor ini penting untuk membantu mengurangi kebiasaan negatif ini di kalangan remaja. Yang satu, mengapa remaja cenderung menggunakan kata kasar saat berkomunikasi baik secara langsung maupun di media sosial? Yang kedua, sejauh mana pengaruh media sosial dan internet terhadap meningkatnya kata-kata kasar di kalangan remaja? Yang ketiga, apakah penggunaan kata kasar merupakan bentuk ekspresi diri atau bentuk tekanan sosial di antara teman sebaya? Yang keempat, apakah ada kaitan antara penggunaan kata kasar dan tingkat emosi atau stres yang dialami remaja? Yang kelima, apakah remaja menggunakan kata kasar sebagai cara untuk merasa lebih dewasa atau berani dalam pergaulan mereka? Yang keenam, seberapa sadar remaja terhadap dampak penggunaan bahasa kasar terhadap persepsi orang lain tentang diri mereka? Yang ketujuh, apakah pengaruh tokoh, idola, influencer, atau konten kreator memperkuat kebiasaan ini dalam kalangan remaja? Yang kedelapan, apakah penggunaan bahasa kasar oleh remaja diterima atau ditoleransi oleh lingkungan sekolah atau lingkungan dalam pertemanan? Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam dari perspektif subjek secara langsung, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan topik yang diteliti. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pengaruh lingkungan sosial. Remaja meniru bahasa kasar dari lingkungan, teman, dan keluarga untuk diterima. Yang kedua, ada paparan media sosial.
Media sosial menyebarkan bahasa kasar tanpa kontrol, yang lalu masuk dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, ada budaya pop dan idola. Remaja meniru bahasa idola yang dianggap keren. Yang keempat, ada ekspresi diri. Bahasa kasar digunakan untuk meluapkan emosi atau terlihat dewasa. Selanjutnya ada dampak. Satu, psikologis. Bahasa kasar menambah stres dan meningkatkan agresivitas. Yang kedua, ada hubungan sosial. Merusak hubungan dengan teman dan keluarga serta menurunkan reputasi di lingkungan formal. Yang ketiga, ada identitas diri. Kebiasaan ini menciptakan citra kurang sopan dan sulit diubah. Selanjutnya ada solusi. Satu, peran keluarga. Orang tua membimbing dan menjadi contoh berkomunikasi yang baik. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Menerapkan etika berbahasa positif. Yang ketiga, ada kampanye di media sosial. Memanfaatkan influencer untuk mempromosikan bahasa sopan. Kesimpulannya adalah penggunaan bahasa kasar di kalangan remaja dipengaruhi oleh lingkungan sosial, media sosial, budaya populer, dan kebutuhan ekspresi diri. Kebiasaan ini berdampak negatif pada psikologis, hubungan sosial, dan citra diri mereka. Untuk menguranginya, keluarga, sekolah, dan media perlu berperan aktif. Orang tua dapat memberi contoh baik, sekolah mengajarkan etika berbahasa, dan media sosial serta influencer mendukung tren bahasa yang positif. Dengan bekerja sama ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung komunikasi dan berkembang karakter positif. Kritiknya adalah satu, kurangnya kesadaran remaja belum paham dampak negatif bahasa kasar. Dua, pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan permisif menghambat etika berbahasa. Ketiga, media sosial bebas, yaitu media sosial cenderung longgar terhadap bahasa kotor. Empat, pendidikan di sekolah kurang, yaitu sekolah belum menekankan pentingnya etika berbahasa. Saran dari kelompok kami yaitu satu, edukasi etika, yaitu tingkatkan pemahaman remaja melalui edukasi. Kedua, dukungan keluarga, yaitu orang tua jadi contoh komunikasi positif. Yang ketiga, aturan media sosial, yaitu kontrol konten kasar di platform sosial. Keempat, pendidikan karakter di sekolah, yaitu sekolah ajarkan komunikasi sopan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.